Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Hindi Mahiratul Laili dengan NIM 1863161 semester 6 mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktik keperawatan medikal bedah 2 dengan dosen pembimbing Ibu Meti Ferawati SKepnes MKes. Di video kali ini saya akan memberikan penyuluhan di Balai Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan pokok bahasan luka bakar dan subpokok bahasan perawatan luka bakar di rumah dengan sasaran masyarakat di lingkungan pedesaan Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berikut ini adalah contoh video penyuluhan perawatan luka bakar di rumah. Tonton sampai habis ya. Selamat menonton, enjoy. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan dulu, saya Hindi Mahiratul Laili, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kedatangan saya di sini akan melakukan penyuluhan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua mengenai bagaimana cara-cara perawatan luka bakar di rumah. Yang memiliki tujuan secara umum yaitu setelah dilakukan penyuluhan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai perawatan luka bakar, diharapkan ibu-ibu dan bapak-bapak semua dapat mengetahui dan mengerti bagaimana cara-cara perawatan luka bakar yang dilakukan di rumah, serta bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan perawatan luka bakar sendiri di rumah. Itu tujuan secara umum. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja untuk menyampaikan materi mengenai luka bakar. Dan diharapkan ibu-ibu dan bapak-bapak semua dapat mendengarkan dan mengikuti sampai akhir materi yang akan saya sampaikan. Bagaimana? Apakah bapak dan ibu semuanya bersedia dan mau mengikuti acara penyuluhan pada pagi hari ini? Baik, terima kasih. Jika sudah siap, supaya acaranya berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi saya mulai, saya akan tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu apakah sudah paham mengenai luka bakar? Dan biasanya jika ada keluarga atau bapak dan atau ibu terkena luka bakar, biasanya dikasih obat atau tindakan apa Pak Bu? Oh, biasanya dikasih pasta gigi ya? Itu salah Pak Bu. Jadi penyuluhan kita pada pagi hari ini juga akan membahas mengenai bagaimana cara penanganan dan cara perawatan pada luka bakar yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama ada pengertian luka bakar. Pengertian luka bakar atau kombustio adalah suatu bentuk kerusakan dan kehilangan jaringan dan disebabkan oleh kontak dengan sumber suhu yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada penyebab luka bakar. Apa saja sih penyebab luka bakar itu? Penyebab luka bakar ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu paparan api. Paparan api biasanya disebabkan oleh flame atau terjadi akibat kontak langsung dengan panas. Yang kedua yaitu benda panas dan penyebab yang kedua yaitu scald atau air panas, terjadi akibat kontak dengan air panas secara langsung. Kemudian yang ketiga ada uap panas, yang keempat ada gas panas, yang kelima ada aliran listrik. Cedera timbul akibat listrik yang lewat menembus jaringan tubuh dan terjadi luka bakar. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir ada frostbite. Frostbite adalah kondisi ketika kulit dan jaringan di bawahnya rusak atau mati akibat paparan suhu yang sangat dingin atau sangat rendah. Selanjutnya yaitu macam-macam luka bakar. Berdasarkan tingkat keseriusannya, luka bakar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, luka bakar ringan atau minor. Luka bakar dengan luas kurang dari 15% pada dewasa, luka bakar dengan luas kurang lebih 10% pada anak dan usia lanjut. Kemudian yang kedua yaitu adalah luka bakar sedang atau moderate burn. Luka bakar dengan luas 15-25 pada dewasa dengan luka bakar derajat 3 kurang dari 10%. Kemudian yang ketiga yaitu luka bakar mayor burn. Luka bakar mayor burn derajat 2 sampai 3 lebih dari 20% pada pasien berusia di bawah 10 tahun atau di atas usia 50 tahun. Kemudian adanya cedera pada jalan nafas atau cedera inhalasi tanpa perhitungan luas atau parah luka bakar. Macam-macam luka bakar yang kedua yaitu dengan luas luka bakar. Luas luka bakar itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus 9 atau rule of 9. Penilaiannya yaitu berikut ini adalah gambar-gambar rule of 9.
Penilaian rule of 9. Penjelasannya yaitu kepala dan leher nilainya 9%, lengan masing-masing 9%, jumlahnya 18%, badan depan dan badan belakang 18%, 18%, jadi jumlahnya 36%, tungkai masing-masing 18%, jumlahnya 36%, genitalia atau perineum sama dengan atau jumlahnya 1%, jadi semua di total jumlahnya adalah 100%. Luka bakar memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama luka bakar derajat 1. Cedera ini ditandai dengan rusaknya lapisan kulit dan tingkatan keparahannya sangat minim. Selanjutnya yang kedua yaitu luka bakar derajat 2. Pada derajat ini terjadi luka bakar di lapisan kulit bagian luar hingga menembus bagian dalam. Dan yang terakhir luka bakar derajat ketiga. Luka bakar pada tingkat ini menyebabkan cedera yang serius karena menembus lapisan lemak di bawah kulit bahkan otot dan tulang. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu pengertian dan tujuan perawatan luka bakar. Yang pertama yaitu pengertian perawatan luka bakar. Pengertian perawatan luka bakar adalah melakukan tindakan perawatan terhadap luka bakar dan mengidentifikasi atau merawat luka bakar akut, kronik akibat trauma terminal. Kemudian yang kedua ada tujuan perawatan luka bakar. Yang pertama yaitu agar terhindar dari infeksi. Yang kedua yaitu luka bakar tetap bersih. Mempercepat penyembuhan luka bakar, mencegah masuknya kuman dan kotoran masuk ke dalam luka bakar. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap diri kita. Kemudian pembahasan yang kelima ada dampak negatif tidak dilakukannya perawatan luka bakar. Yang pertama, infeksi berat. Yang kedua, kecacatan. Yang ketiga, ada gangguan terhadap sistem tubuh yang lain. Dan yang keempat, bisa terjadi kematian. Kemudian ada tanda dan gejala luka bakar yang terjadi infeksi. Yang pertama yaitu timbul adanya pus atau nanah yang terjadi pada luka bakar tersebut. Kemudian yang kedua ada luka bakar berbau. Yang ketiga ada perih dan luka bakar terasa panas, bisa menyebabkan demam, luka bakar mengalami pembengkakan, kemudian proses penyembuhannya yang sangat lama dan panjang. Pembahasan yang keenam yaitu tata cara melakukan perawatan luka bakar di rumah. Yang pertama, dinginkan luka. Berikan air mengalir untuk mendinginkan luka, bukan berarti air es atau air yang dingin. Oleskan kompres dingin dan basah sampai rasa nyeri dan rasa sakitnya itu berkurang. Kemudian lepaskan cincin atau perhiasan lainnya yang menghalangi atau yang bisa menyebabkan pembengkakan pada area luka bakar. Kemudian yang ketiga yaitu jangan sampai lecet. Maksudnya yaitu lepuan berisi cairan mungkin melindungi kulit dari infeksi. Jika lepuan ini pecah, bersihkan dengan air dan oleskan salep antibiotik. Namun hentikan penggunaan antibiotik atau penggunaan salep jika terjadi ruam. Kemudian yang keempat yaitu berikan lotion yang mengandung pelembab. Dan yang terakhir yaitu perban luka dengan kasa steril, bukan dengan kapas halus ya, namun dengan kasa steril. Bungkus dengan longgar untuk menghindari tekanan pada kulit yang terbakar tersebut. Selain itu, cara-cara melakukan perawatan luka bakar di rumah juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan perawatan luka bakar. Alat-alat yang digunakan yaitu kasa steril, cairan steril atau bisa disebut dengan cairan antiseptik, obat antibiotik dan juga plester. Kemudian langkah kedua yaitu dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian cara yang ketiga yaitu membersihkan luka bakar dengan air yang hangat. Jika terdapat gelembung, jangan memecahkan gelembung tersebut karena gelembung ini sebenarnya melindungi kulit dari infeksi. Jagalah agar gelembung kulit ini tidak pecah dan mengeluarkan cairannya. Karena tubuh mampu mengatasi gelembung kecil dari sendirinya, salep antibiotik tidak diperlukan jika gelembung tersebut belum pecah. Tetapi jika gelembung tersebut pecah, dianjurkan untuk menggunakan salep antibiotik. Gunakan salep antibiotik untuk mencegah infeksi yang akan terjadi jika gelembung tersebut pecah. Kemudian yang keempat yaitu dengan mengoleskan luka bakar dengan salep antibiotik. Salep antibiotik yang dapat digunakan untuk perawatan luka bakar yaitu yang pertama yaitu salep silver sulfadiazin, yang kedua yaitu salep bacitracin, yang ketiga yaitu salep lidah buaya krim atau salep lidah buaya. Juga bisa dapat digunakan untuk mengobati luka bakar derajat 1 dan derajat 2. Salep-salep tersebut semua dapat dibeli atau dapat didapatkan di apotek-apotek terdekat. Kemudian cara yang kelima atau langkah yang kelima yaitu dengan menutup luka bakar dengan kasa. Kasa diganti setiap 1 minggu sekali. Yang keenam yaitu dengan plester dengan rapi. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mencuci tangan.
Jadi sebelum melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan, sebaiknya kita melakukan cuci tangan dengan baik dan benar agar terhindar dari infeksi, dan kita tidak boleh memegang sembarangan area luka bakar yang kita perban tadi. Jadi biar terhindar dari segala macam virus yang akan menyebabkan terjadinya infeksi. Berikut ini cara atau intervensi perawatan luka bakar pada derajat kedua. Yang pertama, dengan memberikan salep topikal yang berbahan dasar ekstrak daun pegagan. Salep ini diberikan dengan cara dioleskan pada permukaan luka sebanyak 1 kali dalam sehari. Kemudian intervensi yang kedua dengan ekstrak rumput gandum. Berikan luka dengan NS, berikan analgesik untuk pereda nyeri, lalu analgesik tersebut disemprotkan ke luka bakar dengan cairan spray dengan kandungan rumput gandum. Lalu lakukan berulang atau semprotkan berulang hingga kulit yang terluka tersebut bisa pulih kembali dan mengering. Untuk penanganan yang ketiga diberikan dengan tul. Sebelum diberikan tul, cuci luka dengan air dan sabun khusus, pastikan sudah tidak ada bula dan jaringan mati. Selanjutnya, berikan tul hingga 1 cm dari tepi luka. Lalu, kemudian tempelkan dengan kapas steril dan elastamol. Ganti setiap 24 jam untuk memastikan apakah luka melekat dengan benar atau tidak. Nah, itu tadi cara perawatan luka bakar ya Pak Bu. Jadi bukan dengan mengoleskan luka bakar dengan pasta gigi, itu hal yang sangat salah. Kemudian yang ketujuh atau pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan selama perawatan luka bakar. Yang pertama yaitu mobilisasi pergerakan. Yang kedua ada nutrisi. Nutrisi untuk mempercepat penyembuhan luka bakar terdiri dari makanan sehat seimbang, yaitu nasi sebagai sumber tenaga. Yang kedua yaitu lauk pauk sebagai sumber pembangun terdiri dari 2 macam, yaitu hewani yang misalnya telur, ikan, ayam, daging dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan, yaitu tahu, tempe dan lain-lain. Sayur mayur merupakan sumber vitamin yang baik untuk mempercepat penyembuhan luka bakar. Selain itu buah-buahan juga sebagai sumber vitamin dan bisa ditambah dengan susu. Itu tadi merupakan nutrisi yang harus dimakan atau harus dikonsumsi untuk penyembuhan luka bakar. Kemudian yang ketiga ada kebersihan luka. Yang keempat ada istirahat yang cukup sekitar 8 jam dalam sehari. Kemudian yang terakhir yaitu dengan minum obat yang telah diberikan oleh dokter dan mengoleskan salep antibiotik setiap 2 kali sehari. Baik, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang masih bingung atau ada kata-kata yang asing dan kurang dimengerti atau ada yang kurang jelas, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya kira sudah paham semua mengenai cara-cara dan bagaimana perawatan luka bakar yang baik dan benar. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah mau mengikuti dan mendengarkan sampai selesai penyuluhan yang saya berikan pada pagi hari ini. Sekian penyuluhan mengenai cara perawatan luka bakar dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya minta maaf jika selama memberikan penyuluhan pada pagi hari ini saya ada tingkah laku atau perkataan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mohon dimaafkan ya Pak Bu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, panjang ekor ikan pari. Ikan menyelam di balik batu. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan contoh video penyuluhan dari saya mengenai perawatan luka bakar di rumah. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu saja dari saya, semoga videonya bermanfaat bagi kita semua dan memenuhi tugas praktik keperawatan medikal bedah 2. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.